Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyal Islam bi ilmil ulama wa ahyal ummah bi nahdhatil ulama. Wa nashkurullah alladzi ja'alal islama aqidah wa ja'alal qur'ana imamah wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah wa ja'ala Indonesia daulah min Sabang ila Merauke wilayah bil Pancasila asasa wa bil Undang-Undang Dasar 1945 falsafah insyaallah Indonesia baldah thayyibah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan syahrul ramadhanal ladzi unzila fihil qur'an hudalin nas al-ayah shadaqallahul adzim. Ayyuhal mustami'un, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkat kudrat dan iradatnya kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah yang kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan oleh Allah diberikan pahala kepada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepaduka alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita yang semoga oleh Kanjeng Rasul diaku sebagai umat daripadanya. Dan kelak di yaumul qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Ayyuhal mustami'un, menjelang berbuka puasa, insyaallah Al-Faqir akan mencoba membahas tentang ampunan Allah di bulan Ramadan. Berbicara tentang manusia tentu tidak akan pernah terlepas dari kesalahan, karena pada hakikatnya al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan, dan tidak ada manusia yang terbebas dari lupa, terkecuali orang-orang yang telah dimaksum oleh Allah dalam melakukan kejelekan, dalam melakukan kesalahan, seperti halnya para nabi dan para rasul. Namun kita yakin setiap individu dari mulai anggota tubuh yang paling bawah yaitu kaki dan anggota tubuh yang paling atas yaitu kepala pernah melakukan suatu kesalahan, baik dalam keadaan tidak sadar ataupun dalam keadaan sadar. Salah dalam melihat sesuatu, salah dalam mendengarkan hal yang dibenci oleh Allah, salah dalam melangkah, salah dalam bersikap, salah dalam menentukan sesuatu perkara. Semuanya pasti pernah melakukan kesalahan. Namun jangan khawatir, Rasulullah pernah menyampaikan sebuah hadis bahwasanya kullu ibni Adam khata'un. Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan. Dan terusan daripada hadis tersebut, orang yang paling baik yaitu ketika mereka bersalah lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di sini kita bisa mengambil suatu kesimpulan, salah sama dengan merugi, dan turunan daripada rugi adalah dosa. Dosa yang Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan suatu kesalahan. Namun kembali saya katakan, jangan khawatir. Setiap dosa tentu saja bisa dihapus terkecuali dosa musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Bagi mereka yang senantiasa bertobat, tentu saja ada sesuatu hadiah yang akan diberikan Allah kepada orang tersebut. Apa hadiahnya? Yang pertama, ampunan daripada Allah, dan yang kedua adalah cinta Allah kepadanya. Oleh karena itu, ketika kita ingin menjadi orang yang terbaik, maka ketika kita melakukan sebuah kesalahan, ikuti kesalahan tersebut dengan tobat kepada Allah. Terlebih ketika kita berada di bulan Ramadan, tentu saja para ulama banyak mengatakan Ramadan diambil dari kata Ramadan, panas yang terik yang dapat membakar. Dan ketika panas tersebut sangatlah terik dan mampu membakar sampai debu-debu yang dibakar tersebut berterbangan, maka ditambah alif dan nun di belakang. Superlatif di dalam ilmu nahwu disebut sighah mubalaghah. Maka Ramadan ditambah alif dan nun menjadi Ramadan, bulan di mana di dalamnya dapat menggugurkan berbagai macam dosa-dosa daripada hamba-hamba Allah. Oleh karena itu, ayyuhal mustami'un, manfaatkanlah Ramadan untuk meraih daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah di dalam hadis Al-Bukhari nomor hadis 38, beliau pernah menyampaikan sebuah hadisnya yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Man shoma Ramadan, manusia yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan imanan, dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam tanda kutip puasanya tidak mengikuti orang lain, yakin kepada Allah bahwasanya puasa itu adalah sesuatu yang dipardukan oleh Allah kepada hamba-hambanya, melakukan puasa dalam keadaan iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Karena itu, ketika seseorang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan dalam keadaan iman dan dilanjutkan wahtisaban, hasaba yuhasibu muhasabatan, atau ihtasaba yahtasibu ihtisaban, berasal dari kata hisab, yang mana berarti menghitung, mengevaluasi. Hisab di sini mempunyai dua makna. Yang pertama, mengevaluasi pahala, dan yang kedua, mengevaluasi dosa. Ketika berbicara tentang pengevaluasian pahala, maka mari kita hitung pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah, baik ibadah mahdoh wa ibadah mahdoh. Ketika kita berbicara pahala, contoh kecil, kita membaca Al-Quran. Di dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanatan. Siapa orang yang membaca satu huruf di dalam Al-Quran, maka untuknya 10 kebaikan, 10 pahala yang akan Allah berikan kepada dia yang membaca Al-Quran. Ketika kita berbicara berapa ayat di dalam Al-Fatihah, berapa huruf di dalam Al-Fatihah, maka kalikanlah satu huruf 10 kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita yang membaca Al-Quran. Luar biasa. Namun jangan berhenti di situ. Mari kita evaluasi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di siang harinya kita berpuasa. Setelah berpuasa kita melakukan muhasabah, pengevaluasian pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Dan setelah itu kita melakukan evaluasi diri. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita kerjakan di luar bulan Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan. Berdoa kepada Allah memohon ampunan, bahwasanya kita banyak dosa. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, berdoa kepada Allah, tobat kepada Allah. Maka apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan
memaafkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di malam hari, masih di dalam hadis Al-Bukhari nomor hadis 37, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang mampu berdiri di malam hari melaksanakan sholat dalam keadaan beriman wahtisaban, setelah melaksanakan sholat orang tersebut melakukan pengevaluasian pahala yang akan Allah berikan kepadanya dan pengevaluasian dosa yang pernah dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa taala sambil meneteskan air mata, mengingat dosa-dosa yang pernah dilakukan, mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah dikerjakan baik dalam keadaan sadar ataupun di dalam keadaan yang tidak sadar, sambil meneteskan air mata, menjerit kepada Allah, menyesal kepada Allah. Maka apa kata Nabi? Akan dimaafkan oleh Allah dari berbagai macam dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka sangatlah rugi untuk kita yang oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, namun kita tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Rugi ketika kita menyia-nyiakan Ramadan, rugi ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan ampunan belum bersemayam di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, ayyuhal mustami'una rahimakumullah, mari manfaatkan Ramadan untuk menjadi sebuah media penghapusan daripada dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Manfaatkan Ramadan sebagai media untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mustami'una rahimakumullah, ketika ada kesalahan mohon dimaafkan dan diluruskan, dan ketika ada sesuatu yang benar itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.